damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Dan di hari ini saya seperti biasa ditemani oleh Pak Su, ada di belakang layar. Dan kami mau membagikan kebenaran firman Tuhan melalui renungan MTPJ, khusus membahas pertanyaan MTPJ di sepanjang minggu berjalan. Ya, namun sebelumnya kita akan awali dulu dengan berdoa. Karena itu mari satukan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau pemilik kehidupan yang mengasihi kehidupan kami. Maka setiap pujian, hormat, dan kemuliaan kami patut persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah selamat yang Kau kerjakan sekali untuk selama-lamanya. Itu berlaku bagi setiap kami yang percaya dan yang mau hidup seturut dengan apa maunya Tuhan, menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami berbagi kebenaran firman melalui diskusi yang akan kami lakukan, menjawab pertanyaan-pertanyaan MTPJ. Kami menyadari keterbatasan kami, maka kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, berikan hikmat, sehingga apa yang kami perkatakan, apa yang kami sampaikan, tapi juga apa yang nantinya muncul melalui diskusi ini sampai kepada setiap pendengar, menjadi berkat, menguatkan, menolong, menopang kerja pelayanan kami ke depannya. Kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami, maka waktu-waktu ke depan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, seperti biasa bahwa di hari ini khusus membahas pertanyaan MTPJ di edisi berapa ya? Di edisi tanggal 25 September sampai 1 Oktober. Oke. Dan tema bulanan ya di sepanjang minggu ini kita akan melihat mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Jadi tema sepanjang minggu yang terambil dari Ulangan pasal 26 ayat 1 hingga yang ke-11. Oke, ya kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan mengucap syukur memberi persembahan dalam perikop ini? Oke, ya memang kalau dengar pertanyaannya agak rancu ya. Apakah mungkin justru pertanyaannya apa yang dimaksud dengan mengucap syukur yang ditandai dengan memberi persembahan dalam perikop ini? Ya, ini juga menerka pastinya karena memang redaksi yang muncul dari renungan MTPJ seperti ini. Namun kita mau lihat dulu ya dari kata demi kata yang menjadi satu kalimat, yaitu mengenai mengucap syukur, mengenai memberi persembahan dalam perikop Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 11 yang menjadi bacaan di sepanjang minggu berjalan. Dan khusus dalam konteks ini kita tahu bersama bahwa kitab Ulangan itu mengulang kembali apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah terjadi dalam kehidupan umat Israel. Dan pengulangan ini dilakukan oleh Musa, dan Musa maupun yang meneruskan pelayanan Musa ya. Bahwa kita tahu dan kita sudah belajar juga pada beberapa waktu yang lalu dari kitab Ulangan bahwa ini mengulang kejadian-kejadian cerita dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dan juga Bilangan, dan diulang di kitab Ulangan. Dan khusus di bagian ini umat Israel itu memang belum sampai ke tanah Kanaan, sehingga pengulangan ini dimaksudkan untuk mengingatkan mereka bagaimana nantinya bertingkah laku ketika mereka sudah sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, bangsa Israel ya. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita tangkap dari perikop ini? Memang kalau melihat secara luas itu bisa diikuti dalam channel YouTube kami yang membahas renungan MTPJ. Tetapi khusus di hari ini kalau kita coba lihat dari ayat 1 itu memberi penegasan konteksnya. Apa yang akan dilakukan ini? Tema Lembaga Alkitab Indonesia adalah mempersembahkan hasil pertama, dan itu diingatkan dengan perkataan apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana.
Baru seterusnya dengan pesan-pesan mengenai persembahan, apalagi di sini persembahan hasil pertama yang coba diangkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang konteks persembahan yang coba diangkat dikaitkan dengan mengucap syukur di sini itu tidak lepas dari pengalaman umat Israel yang sudah mengalami yang namanya mereka dibawa ke pembuangan di Mesir, mengalami penderitaan sebagai orang-orang yang diperbudak di sana dengan luar biasa. Kemudian mereka sampai pada titik mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Kemudian mereka menikmati bagaimana mereka keluar dari Mesir. Dan kemudian mereka menikmati perjalanan yang panjang di padang gurun. Sampai saat ini mereka bersiap untuk dapat masuk ke tanah Kanaan. Nah, pengakuan akan hal ini, itulah pengakuan iman sebenarnya tentang siapa Allah sesungguhnya yang tetap menolong dan menyertai umat Israel. Sehingga kalau ditanya mengucap syukur dalam hal apa, berarti ucapan syukur itu diucapkan, harus ada pengakuan ya. Karena ini mengucap syukur, bukan lagi ucapan syukur. Maka harus ada pengakuan tentang siapa Allah itu, dan itu ditegaskan bahwa ketika kita lihat di sini, contoh di ayat 3, dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu seterusnya, engkau haruslah berkata kepadanya. Ada perkataan yang diucapkan. Perkataannya seputar apa? Dia pun mengungkapkan tentang kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah yang telah membawa mereka dan siap masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita boleh lihat di sini ke ayat yang ke-6 ya. Ia pergi ke Mesir. Selanjutnya ayat 7. Kami berseru kepada Tuhan nenek moyang dan seterusnya. Ini apa yang kemudian akan dia sampaikan kepada Allah itu sendiri dalam pengakuan imannya, dalam kredonya tentang Allah yang seperti diceritakan tadi ya. Dorang cuma sadiki dan pergi ke Mesir, jadi budak di sana, tapi luar biasa jadi bangsa yang besar, bangsa yang menakutkan. Ini dibuat orang Mesir, kalau tidak ditindas justru dong lebih besar dari orang Mesir. Dan mereka sampai keluar, mereka diajarkan ya, kalau kalian menikmati itu mesti punya pengakuan yang sama, itu terjadi karena pertolongan Tuhan. Dan itu yang harus disampaikan. Maka mengucap syukur, saya sendiri melihat ini dalam konteks ini tuh bicara tentang pengakuan yang tulus. Pengakuan yang sebenar-benarnya tentang siapa Allah. Tidak lupa sejarah, tidak lupa pengalaman hari kemarin dari dongeng nenek moyang tentang siapa Tuhan. Dan ketika dihubungkan dengan mempersembahkan hasil pertama, itu konteks persembahan yang coba diangkat di sini. Ngoni masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Ini sudah dijanjikan dari sejak nenek moyang. Tetapi sekali lagi jangan lupa sejarahnya, bahwa perjalanan panjang itu ada karena perkenanan Tuhan. Dan tanah yang diberikan itu juga adalah milik Tuhan yang diberikan kepada kalian. Sehingga ketika membawa hasil buminya ini bukan bawa apa yang torang so dapat, apa yang torang so punya, apa yang bisa kita buat, apalagi sampai ada pikiran umat kita boleh membantu Tuhan dan ini yang dapat kita lakukan. Tidak ya, tidak ada pemahaman demikian, tapi justru sebaliknya, kesadaran bahwa apa yang saya beri sebenarnya, apa yang saya bawa ini sebenarnya bukan juga milik saya, tetapi ini milik Tuhan. Maka dia Tuhan yang menikmati hasil pertama dari yang terbaik yang dihasilkan bumi, tanah tempat kami berpijak di tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, kurang lebih demikian untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi itu pemahaman berdasarkan teks ya. Dalam perikop ini, karena acuannya pada perikop ini. Jadi kita tidak melebar kemana-mana untuk menjelaskan, tapi kita fokusnya kepada konteks teks ya. Dia berbicara apa, latar belakangnya apa. Baik, kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Mengapa
orang tidak memberi persembahan hasil pertama dalam hidup pribadi dan keluarga. Jelaskan dan berikan contoh. Jadi dijelaskan kemudian diberikan contoh. Itu mengapa orang tidak memberi persembahan hasil pertama dalam hidup pribadi dan keluarga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang untuk menjawab pertanyaan kedua ini rasanya saya tidak cukup berhak untuk memberi penilaian kepada orang atau keluarga ya dalam hal memberi persembahan, karena yang paling tahu itu pada dasarnya adalah orang itu sendiri. Betul. Tetapi bicara dari apa yang menjadi pengalaman kehidupan, bahwa ketika tahu dan menikmati berkat Tuhan, seseorang dengan kesadaran bahwa hidupnya saja itu bergantung penuh kepada Tuhan, maka secara otomatis dia tahu untuk memberi persembahan. Tapi memberi persembahan ini juga jangan sampai disalahartikan, karena memberi persembahan bukan hanya dalam konteks seberapa banyak hasil uang yang saya dapatkan atau hasil bumi yang saya dapatkan, tetapi dalam konteks yang banyak hal. Dengan mata saya cukup menyaksikan banyak orang yang secara ekonomi tidak punya apa-apa, atau tidak ada tanah, orang masih menumpang tinggal pe orang. Tetapi memberi tenaga mereka untuk membantu kerja pelayanan. Mereka memberi yang terbaik dan itu dilakukannya dengan kesungguhan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau melihat pertanyaan kedua yang ada, yaitu pertanyaan tentang mengapa orang tidak memberi persembahan hasil pertama, baik pribadi maupun keluarga, maka saya rasa konteks ini lebih tepat dapat dijawab oleh orang pribadi dan keluarga. Karena kalau bicara mungkin banyak kemungkinan yang bisa disampaikan. Mungkin memang betul pemahamannya tentang pemilik berkat itu siapa belum ada kesadarannya, tapi juga bisa saja memang dalam kehidupan mereka bahwa berkat yang mereka terima adalah nafas kekuatan, dan sebenarnya nama mereka belum pernah dibacakan di gereja memberi rupiah, tapi tenaga, waktu, pikiran juga sudah dipersembahkan untuk Tuhan dalam kerja pelayanan Jadi pertanyaan ini sebenarnya saya melihatnya seperti menjebak ya. Akhirnya kita juga mau jawab, jangan sampai kita juga menghakimi. Jadi karena kan mengapa orang tidak memberi persembahan hasil pertama? Jadi ada macam-macam alasan yang bisa dikemukakan, tapi di balik itu kita tidak bisa menjawab alasannya apa-apa saja ya. Nah, contohnya di sini kan coba berikan contoh ya. Saya pernah dengar satu perkataan yang betul. Kami memberi persembahan itu tidak membuat kita miskin. Tapi pertanyaannya, ada juga orang yang tidak makan di rumah, ngutang di warung di tetangga. Jadi itu ini fakta. Ini fakta ya. Memang betul, memberi persembahan itu tidak membuat kita miskin, tidak membuat ini kita... persembahan dalam konteks uang yang kadang-kala memang memberi persembahan itu doi. Doi. Jadi ini memberikan persembahan bentuk doi itu tadi di gereja ya. Memang betul tidak membuat kita miskin, tapi bisa saja di rumah itu tidak makan. Dan akhirnya bisa jadi juga berdosa, mungkin saja dalam keluarga itu bisa saling marah-marahan karena nggak tahu mau makan apa Ini realita Memberi persembahan pulang dari gereja bisa saja singgah di warung tetangga dan ngutang telur. Ini contoh-contoh saja. Dan saya rasa memang seperti yang di awal saya sampaikan tadi bahwa kembali lagi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka kita sadar betul tidak ada yang dapat kita kerjakan di luar Tuhan, termasuk nafas kehidupan kita ini pemberian Tuhan. Dan itu akan secara otomatis melahirkan tindakan kita yang memuliakan Tuhan, termasuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan aturan-aturan seperti ini, pengajaran-pengajaran seperti ini, jangan sampai juga sengaja
saja atau memang dikhususkan di bawah menyangkut doi, bahwa kalau ngana mau memberi persembahan itu mesti doi kenapa hasil kerja dan sebagainya. Saya ketemu dengan ada jemaat yang memang penghasilan setiap harinya itu 20.000 rupiah zaman sekarang, punya anak 3. Dan kalau mau kasih makan, kalau seperti apa ya akan dipersembahkan dalam hal ini khusus ya, mereka juga memberi persembahan di ibadah kolom, tak tahu lah ibadah-ibadah ya, banyak bentuk ibadah. Tetapi persembahkan hasil pertama juga yang dimaksud dalam teks ini adalah hasil bumi umat yang ketika itu mereka tidak punya apa-apa tapi dibawa ke tanah perjanjian, dan kemudian ketika orang menikmati hasil, diingatkan ketika menikmati hasil, bawa itu kepada imam dan nyatakan kepada Tuhan pujian syukurmu kepada Tuhan, pengakuan mereka. Jadi mungkin pertanyaan sederhana itu seperti ini, Tuhan butuh nggak doi kita persembahan? Ini bicara tentang doi yang kita persembahkan di taruh dalam gereja persembahan, butuh nggak? Kalau menurut pemahaman kita, Tuhan butuh nggak uang kita yang 2.000, itu bisa dijawab 4.000, pribadi ya. 6.000 gitu ya. Jadi kembali saja kepada konteks teks dalam perikop kita di Ulangan pasal 26. Dan sudah dibahas tadi. Itu pengakuan. Jadi ucapan syukur itu tidak selamanya harus uang ya. Jadi tadi itu pemberian pertama hasil bumi itu masih ada juga di desa-desa yang pelosok-pelosok. Apalagi ini semua pengucapan orang mulai bawa hasil pendetanya bumi. Itu dikasih kelapa, dikasih pisang, dikasih itu nama bentuk, mereka mungkin tidak pernah terdengar di gereja. Memberi sampul demikian, tetapi hasil bumi mereka beri dengan sukacita, bawa di rumah hamba-hamba Tuhan, bawa kepada tetangga-tetangga, dan saya sendiri menikmati itu. Banyak loh anggota jemaat yang bawa hasil bumi dan luar biasa pemberian mereka ya, jadi persembahan yang luar biasa ya. Jadi berbicara soal persembahan itu bukan jadi ukuran berapa banyak kemudian apa yang kita berikan, tetapi kembali kepada teks ini adalah pengakuan kita dari hati yang tulus untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pemahaman yang benar tentang persembahan sebagai bentuk pengakuan dan ungkapan syukur kepada Tuhan sebagai pusat sumber berkat dan keselamatan dalam kehidupan kekristenan kita. Pemahaman yang benar tentang pemberian persembahan ya, tentang persembahan. Memang ketika memahami tentang persembahan, kembali bahwa kita harus sadar betul bahwa dalam kehidupan ini apa yang kita terima itu semua adalah milik Tuhan. Apa yang kita nikmati semua adalah karena kebaikan Tuhan. Itu dulu pengakuannya, kesadarannya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat dalam konteks persembahan, kita sedang diperhadapkan dengan sebuah konteks yang sangat luas. Bukan hanya tentang materi, ada uang di dalamnya, tetapi juga bisa di dalamnya itu dia ada bentuk bahan natural seperti hasil pertama ya, tapi juga bentuk-bentuk yang lain. Ada orang yang mempersembahkan tubuh, jiwanya, kalau bilang leso dengan darah, ya sejadi lebay, tapi sebenarnya mau mengajak dan mengantar pada pemahaman. Ada orang yang berlelah sungguh-sungguh untuk membantu pelayanan, memberi waktu dan tenaga terbaiknya untuk ada dalam kerja pelayanan. Mereka bekerja bakti untuk pembangunan gereja Tuhan dan melakukan berbagai hal. Itu harus didasarkan pada satu pemahaman bahwa sumber keselamatan adalah Tuhan, dan karena dia sudah diselamatkan, ditebus dengan darah yang mahal, maka sebenarnya pemberian apa saja yang bisa dia lakukan, selama itu dilakukan dengan jujur di hadapan Tuhan, dengan bukan merupakan hasil mencuri, bukan merupakan hasil menyuap atau hasil disuap, dan bukan merupakan hasil dari pekerjaan yang kotor. Dia tahu bahwa dia menerima semua pekerjaannya, jabatannya, kedudukannya, hasil buminya, termasuk nafas hidupnya dari Tuhan, maka totalitas kehidupan itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau pertanyaannya yang ketiga ini, bagaimana pemahaman yang benar tentang persembahan sebagai bentuk pengakuan? Jadi benar itu bukan masalah berapa kita berikan untuk Tuhan, tetapi hati kita. Saya melihat sedikit dari perjanjian baru, kalau kita melihat di
dalam firman Tuhan itu di Markus pasal yang ke-12 ayat 41 hingga 44 itu kan diceritakan seorang janda miskin ya. Dan dia hanya memberikan 1 duit di ayat 22 itu. Kemudian sedangkan orang kaya itu memberi jumlah yang besar di ayat 41 ya. Jadi kalau kita banding jumlah atau angka yang dipersembahkan oleh janda ini tidak ada apa-apa dibanding dengan jumlah yang besar yang diberikan. Nah, apanya dengan persembahan orang kaya, tetapi Yesus yang ada di situ berkata, janda ini memberi dari kekurangannya, tetapi orang kaya memberi dari kelebihannya. Ya, jadi yang dilihat Yesus adalah hati memberi. Ya, jadi itu yang benar sebenarnya, persembahan yang benar. Jadi tidak usah persoalkan dia mau besar atau mau kecil, tapi hati yang tulus, hati yang memberi dengan sukacita. Dan itu bentuk dari pengakuan kita sebagai ucapan syukur. Pengakuan itu mulai dari kesadaran kita, ya, mengenal Tuhan yang kita percaya, mengenal Tuhan yang kita sembah. Akhirnya itu lahir dari iman percaya kita. Tentunya di dalam ada pertobatan dan kemudian ada pengakuan bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi itu pengakuannya, lahir dari ucapan syukurnya. Dan memang sebenarnya konteks ini saja kalau kita lihat di ayat 11, dia bilang ketika bawa persembahan harus sujud di hadapan Tuhan. Jadi sujud ini tanda tunduk ya, mau taat kepada perintah Tuhan. Kemudian di sini haruslah engkau dan semua orang asing di tengah-tengahmu sekalipun bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan. Jadi memang bersukaria itu lahir dari hati ya, hati yang bersukacita. Kembali lagi kepada hati yang memuliakan Tuhan. Dan kemudian itu juga dilakukan sampai seisi rumah. Ini bicara bagaimana kemudian kita menjadi teladan hidup yang mengucap syukur, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, orang tua lakukan dan kemudian jadi teladan sampai kepada anak cucu, bahkan orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Ya, kurang lebih demikian. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kita bagikan. Tidak meluas kemana-mana, sekalipun memang kalau dibaca di konteks ini memang mengutip juga dari beberapa dalam implikasi, mengutip juga dari beberapa teks-teks yang lain, tetapi kembali kita ke konteks aslinya ini ya. Jadi, Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat 11, dan nanti akan kami bahas di renungan MTPJ. Kalau melihat di makna implikasi firman Tuhan itu yang keempat sedikit mengutip Meleaki, kemudian ada Paulus juga di situ. Jadi agak sedikit meluas kalau kita bahas soal persembahan atau perpuluhan. Dapat berkembang dalam pemahaman Bapak Ibu Saudara. Kami hanya kembali kepada teks Alkitab saja. Oke. Masih banyak referensi yang bisa Bapak Ibu Saudara bisa dengarkan juga renungan MTPJ kami yang akan juga segera tayang. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya kami semua kami berdua akan pamit dari hadapan Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami berbagi kebenaran firman. Kami tidak mau merampas apapun yang bukan hak kami, termasuk kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagi Tuhan. Kami mau menyatakan kebenaran dan taat pada firman-Mu Tuhan. Maka dalam setiap keterbatasan kami minta hikmat Tuhan bagi setiap pendengar untuk diubahkan dan mengalami Kristus dalam kehidupan setiap hari. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami sadar betul bahwa apa yang kami miliki semua karena kemurahan Tuhan. Maka tolonglah kami juga untuk dapat bermurah hati, untuk menopang kerja pelayanan, untuk membantu orang-orang di sekitar kami dengan apa yang ada pada kami, sebagaimana Tuhan telah memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang dapat kami beri, entah itu uang, entah itu ide, entah itu waktu, tenaga, tapi juga terlebih ucapan syukur dari hati. Kami mau memberinya karena kami sadar bahwa kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami, menolong hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Damai di hati.